Kalian ke kantor, meeting sama saya akan jelaskan secara detail. Maaf Bu, tapi saya ngerasa sekarang saya tuh benar-benar dibohongin sama Bu Cynthia. Dan saya nggak mau meeting sama Sandra. Oke. Bukannya Mas Kenzo pacarnya Mutiara? Ini AC kenapa sih? Kayaknya belum dibersihin deh Kak. Harus dibersihin. Panas banget soalnya. Hai MKiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 110, 111, dan 112. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Kenzo yang memastikan kepada Kayla soal surat resign-nya. Bagaimanapun, Kenzo mengkhawatirkan rasa sayang Kenzo dan Kayla. Padahal Kenzo dan Kayla tetap akan berteman, apalagi kedekatan mereka yang sudah lama. Saya tahu dari Pak, makanya saya nggak minta lebih. Tapi saya nggak bisa terus nyakitin perasaan saya sendiri. Saya dari kemarin tuh penasaran. Kira-kira kenapa ya perasaan itu ada? Aku kangen saat-saat kita masih jadi teman. Mau sampai kapanpun, aku bakal tetap jadi teman kamu, Ken. Dan aku nggak mau cinta itu jadi masalah di pertemanan kita. Ngerusak hubungan pertemanan kita. Saya cuma butuh waktu, Pak. Kok ngomongnya saya lagi sih? Tadi udah aku kamu, sekarang berubah lagi. Gimana sih kamu? Kamu ingat gak dulu waktu kamu sedih tuh biasanya aku ngapain? Ken. Jangan, Ken. Jangan, Ken. Jangan, Ken. Ken. Stop, Ken. Stop. Aku gak bakal stop kalau kamu udah selesai gak marah sama aku. Siapa yang marah? Kamu marah dari tadi ngomongnya saya mulu, padahal kan tinggal aku kamu aja gak apa-apa. Iya kan, kamu bos. Gak boleh? Litikin lagi ya? Iya kan. Oke. Oke apa? Oke, aku nggak manggil kamu, Pak. Aurel masih menunggu Rianti. Sedangkan Rianti marah kepada Mutiara yang telah membuatkan pesanannya. Betapa teganya omongan Rianti. Bikin Miss Kiss jadi sedih. Udah cukup Mutiara. Saya nggak mau tahu. Tapi satu hal yang pasti, saya akan selamanya membenci kamu. Dan tetap aja Rianti masih menyalahkan Mutiara atas semua kesalahannya. Pas banget, kedatangan Sandra membuat Dikta heran karena tingkah Sandra. Tapi Rianti membuat Dikta salvo karena Rianti yang tampak emosi. Bahkan Rianti yang terlihat emosi membuat Aurel heran. Wow, MKiss First! Keberhasilan Ivan membuat kampusnya bangga dan teman-temannya juga merasa bersalah kepadanya. Oh, MKiss First! Kedatangan Aurel bersama Rianti membuat Aditya panik. Untungnya pas banget ketika Cynthia yang pergi ke toilet. Dan jelas-jelas keberadaan Rianti yang membuat Aditya panik. Mas? Kok kamu kelihatannya tegang gitu? Tegang? Enggak, aku kaget aja kalau kamu ada di sini. Kaget aja. Aku lebih kaget sih kamu ngajak Aurel buat lunch bareng. Karena kan itu jarang banget terjadi dan biasanya kamu sibuk sama kerjaan kamu. Gak hanya itu, Aditya menyusul Rianti untuk mengajak ngobrol. Bahkan dia meminta Rianti untuk pergi. Iya, aku curiga sama kamu. Karena kamu tumben banget ngajak Aurel makan siang kayak gini. Terus sekarang, kamu kenapa panik banget? Ada apa sih sebenarnya? Aku kesini cuma makan sama Aurel. Quality time sama dia. Sekarang kamu datang kayak begini, kamu curiga lagi sama aku. Mendingan kamu pulang.
Jangan sampai mood aku tuh jadi jelek. Enggak, aku nggak mau pulang. Aku mau gabung aja. Aurel juga pasti lebih seneng kan bisa makan sama kedua orang tuanya. Tapi nggak kondisi kamu curiga seperti ini dong. Yang ada, quality time aku sama Aurel jadi terganggu. Kamu tega kalau aku sama Aurel tidak jadi makan gara-gara kita berantem? Mau? Ya udah, oke, Mas. Aku akan pergi dari sini dan aku akan cari alasan sama Aurel. Tapi sekarang aku mau ke toilet dulu. Boleh kan? Untuk membantu dirinya, mau nggak mau, Aurel juga dijelaskan terkait ini oleh Aditya. Tapi siapa sangka kalau Cynthia harus segera pergi. Dan ini membuat dirinya tidak bertemu dengan Rianti. Omongan papa kamu benar. Sekarang kamu quality time aja berdua sama papa kamu ya. Kamu pergi aja. Oke? Kita makan bertiga aja sama Aurel ya. Kamu nih gimana sih, Mas? Tadi kamu kayak ngusir aku. Sekarang kamu nyuruh aku join. Maksud kamu apa sih? Nggak, sekarang dengerin aku. Kita makan bertiga. Aurel pasti senang. Yes. Oke. Karena kepergian Cynthia, akhirnya membuat Aditya menahan Rianti dan makan bersama. Walaupun begitu, Aurel jadi nggak tega dengan Rianti. Di lain sisi, Mutiara yang berdoa nggak lupa mendoakan Rianti. Tapi setelah itu Mutiara diminta untuk melayani tamu di VIP. Miss Kiss jadi curiga kalau itu Sandra. Pas banget Mutiara yang mau mengantarkan makanan juga dibantu oleh Kenzo. Miss Kiss kok jadi gemes ya? Mas Kenzo lagi ngagetin saya. Saya diem aja, kamu yang kagetan. Ya udah deh, maaf, salah saya, Mas. Kamu tahu siapa yang booking ruang VIP? Nggak tahu, barusan saya habis sholat zuhur, jadi saya nggak lihat siapa. Jadi kata Koking masih ada pesanan lain kan? Kalau gitu ini biar saya aja. Enggak, biar saya aja. Saya yang bantu. Kamu mau yang lain? Makasih, Mas. Tuh kan betapa kagetnya Kenzo melihat Sandra. Bahkan Mutiara jadi heran karena keberadaannya. Dan pasti ini membuat Sandra marah-marah karena mereka yang meragukan itu. Pak Sandra kok ada di sini? Saya kesini karena saya mau meeting investor. Aku di sini pengen meeting sama investor, Sandra. Kalau kamu di sini cuma pengen main doang buat ngejain Mutiara, jangan di sini tempatnya. I know kamu meeting sama investor kan? Aku investornya. Sampai Sandra harus memastikan kepada Cynthia. Ini jelas-jelas membuat Kenzo kecewa dengan Cynthia yang telah berbohong. Kenzo, iya benar dibilang Sandra. Bukannya Sandra tuh cuma astripnya Bu Cynthia doang ya? Kok bisa tiba-tiba jadi investornya Bu Cynthia? Iya, gini. Jadi di awal saya itu kan belum kenal sama kalian. Jadi saya ya meminimalisir resiko lah. makanya saya menerima bantuannya Sandra untuk ikut invest. Jadi gini aja deh. Biar kamu tahu detailnya gimana kalau Kalian ke kantor, meeting sama saya akan jelaskan secara detail. Maaf Bu, tapi saya ngerasa sekarang saya tuh benar-benar dibohongin sama Bu Cynthia. Dan saya nggak mau meeting sama Sandra. Oke. Bahkan Kenzo meninggalkan Sandra gitu aja. Mutiara berusaha untuk menenangkan Kenzo.
Tapi Kenzo langsung melaporkan kepada Aditya. Sedangkan Rianti menghalangi Aurel yang akan membahas soal nasi goreng buatan Mutiara. Mama pasti cobain nasi goreng. Mama nge-review itu karena kamu kerja di sana, Aurel. Padahal nasi gorengnya biasa aja kok. Dan pas banget, Aditya langsung meminta Kenzo untuk kembali ke kantor. Masih aja ya Sandra mohon-mohon, bahkan dirinya terus membuat kegaduhan. Tapi kayaknya meetingnya terlalu mendadak buat saya. Saya nggak tahu kalau selama ini Bu Sandra adalah salah satu investor di perusahaan Bu Cynthia. Kayaknya saya belum menyiapin materi yang cukup untuk meeting hari ini, jadi saya bakal balik ke kantor untuk bahas masalah ini sama tim internal saya. Nanti kalau emang udah siap, saya bakal sini lagi bersama tim saya. Kalau gitu saya permisi. Kenzo tunggu, Kenzo kamu kenapa kayak aneh gini sih ke aku? Kenzo wait tapi... Oh, Mbak, punya mata nggak sih? Main nabrak-nabrak gitu aja. Kok jadi marah-marah ke saya? Orang ibu yang tadi jalan ngeliat saya lagi jalan loh. Makanya nggak usah main HP. Udah salah tuh minta maaf, bukannya malah balik. You know what? I have had enough drama for today, so quit. Kenzo kamu kemana sih, Ken? Tunggu bentar. Kamu bisa kan at least temenin aku makan siang sebentar? Pesan dari Mutiara membuat Kenzo lebih sedikit tenang, walaupun dirinya masih meninggalkan Sandra. Tuh kan, rasain aja. Sandra ditagih Dikta karena belum membayar pesanannya. Kedatangan Sandra selalu membuat ulah. Omongan Kenzo membuat Cynthia kepikiran. Bahkan dia jadi sedih karena Kenzo yang marah dengan dirinya. Ini karena Cynthia memikirkan Kenzo sebagai anaknya. Mengetahui soal Sandra yang menjadi investor membuat Rianti dan Aurel kaget. Apalagi Sandra bisa melakukan hal-hal seenaknya. Kabar soal Sandra membuat Aditya dan Kenzo kesal. Tapi Kayla berusaha menenangkan mereka. Pas banget dengan Cynthia yang akan bertemu dengan mereka. Karena ini Rianti mencoba bertemu dengan Sandra. Pertemuan mereka membuat Miskis deg-degan. Bagaimanapun Sandra kan sudah keterlaluan. Di lain sisi, Dikta berusaha mencari tahu soal Sandra yang kelakuannya ada-ada aja. Dan dia udah niat bakal ngancurin semua orang yang dekat-dekat sama Mas Kenzo. Mbak Sandra mohon-mohon ke papanya sendiri supaya dicabut saham-sahamnya papanya Mbak Sandra dari perusahaannya Mas Kenzo dan Pak Aditya sampai perusahaannya hampir mau bangkrut. Tapi Tante Cynthia udah nginvest kan ke perusahaannya Pak Aditya? Udah Pak, tapi kayaknya Mas Kenzo ada masalah lagi deh. Soalnya tadi dia bilang... Bilang apa? Saya nggak mau salah, pokoknya dia cuma bilang dia merasa dibohongi dan Mas Kenzo-nya marah-marah juga. Maksudnya apa Kenzo ngomong gitu ke Tante Cynthia? Dia nuduh Tante Cynthia bohong ke dia gitu? Enggak Pak, saya kurang tahu apapun soal masalah ini. Karena ini bukan ranah saya juga. Saya juga nggak mau terlalu ikut campur. Takutnya saya ada salah ngomong. Malahan saya takutnya malah jadi ada miskomunikasi. Oke. Nanti saya tanya langsung ke Tante Cynthia ya. Kenapa Kenzo ngomong gitu ke dia? Ya Pak, itu emang lebih baik. Biar nggak ada masalah-masalah lainnya yang ketambah. Dan Mutiara lagi-lagi mendapatkan pesanan delivery. Ternyata yang memesan pesanan tersebut adalah Ipah. Ini karena dirinya yang kangen dengan Mutiara. Walaupun begitu, Mutiara tetap diminta berhati-hati oleh Dikta. Melihat Ivan yang dibanggakan oleh teman-temannya membuat Aurel senang. Walaupun Aurel belum bisa ngobrol yang leluasa dengan Ivan, pertemuan Cynthia dengan perusahaan Aditya mencari jalan tengah soal masalahnya. Bagaimanapun, Kenzo mengakui kesalahannya. Ini dia lakukan sebagai tanda profesional. Saya minta maaf Bu Cynthia atas tindakan saya sebelum minta telepon bersama Bu Cynthia. Dan karena saya telah menolak meeting bersama investor rekanan pilihan Bu Cynthia. Saya harap kedepannya Bu Cynthia maupun Bu Sandra bisa memaafkan tindakan saya. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya.
Duduk, Kenzo. Saya pikir Kenzo akan tetap keras kepala. Ternyata dia mau nurunin egonya. Tanpa semua orang tahu kalau sikap Cynthia membuat Aditya semakin kagum. Kedatangan Mutiara yang mengantarkan makanan langsung disambut oleh para ART di rumah Aditya. Mutiara jadi rindu dengan rumah itu. Berbeda dengan Nunu yang kerjanya marah-marah aja. Neng Mutiara. Ya Neng, Bibi teh kangen banget sama Neng. Mutiara juga kangen banget sama Bibi. Ini, udah bawa makanannya. Masya Allah. Makasih banyak ya Neng ya. Rasain aja tuh. Nunu yang kepo melihat kerinduan Ipa dengan Mutiara malah terkena getahnya. Gaswat banget MK's first. Rianti dan Sandra pulang. Pasti ini membuat Rianti marah. Tuh kan, Rianti yang tahu dari Nunu benar-benar marah kepada Mutiara. Udah pasti Sandra jadi senang melihatnya. Keberadaan Mutiara benar-benar membuat Rianti marah. Kamu berani menginjakkan kaki kamu di rumah saya? Mutiara. Kok bisa ya kamu ada di sini lagi? Ini terakhir kali kamu ketemu saya, kamu janji sama saya kalau misalkan kamu nggak akan nginjekin kaki lagi di rumah ini. And guess what? You did. Why are you such a big liar? Saya cuma pengen nganterin makanan. Iya Bu. Saya yang order makanan ke tempat kerjanya Neng Mutiara, Ibu. Saya juga yang nyuruh Neng Mutiara teh masuk. Soalnya saya teh kangen, Bu. Ipa, kamu sadar kan? Kamu itu cuma ART di rumah ini. Ini bukan rumah kamu. Jadi kamu nggak bisa seenaknya bawa orang asing masuk ke sini. Tapi Bu, Neng Mutiara teh... Mutiara itu bukan ART lagi di rumah ini. Sekali lagi kamu berani mengizinkan Mutiara masuk ke rumah ini, saya nggak akan segan buat pecat kamu. Jangan dipecat, Bu. Saya minta maaf. Jangan pecat Bipa ya. Saya langsung pergi kok sekarang. Aduh! Ya! Ah! Astagfirullahaladzim. Astaga, MK's first. Bener-bener ya kelakuan Sandra. Dia bisa-bisanya membuat Mutiara terjatuh. Setelah Mutiara pulang, Rianti masih marah karena keberadaannya. Tapi masih bisa-bisanya aja Sandra kompor banget. Kalau jadi tante sih, Bipa aku pecat ya. Sandra, Ipa itu salah satu ART yang paling lama kerja di sini. Selain Pak Yanto. Jadi Tante nggak bisa mencat dia gitu aja. Tante harus minta persetujuannya Om Aditya. Tapi aku heran deh. Kenapa Tante nggak pantau dari CCTV aja? Oh kan, it would be like a lot easier. Tante bisa pantau siapa yang keluar masuk, ada orang asing atau enggak. Can control everything basically. Masalahnya, rumah ini udah beberapa bulan CCTV-nya rusak. Don't you think that's a little odd? Mau gimana pun CCTV itu mandatory loh, itu penting banget. Atau jangan-jangan Om Aditya nggak mau CCTV-nya benar karena ada sesuatu yang mau dia sembunyiin dari Tante. Right? Bahkan dia ngomporin soal Aditya. Sikap Kenzo membuat Aditya bangga. Bahkan Kenzo rela mengajak Sandra bertemu. Udah pasti ini disambut bahagia oleh Sandra. Aku pengen ketemu sama kamu. Tumben kamu mau ketemu sama aku?
Ngapain? Biasanya juga gak mau. Minta maaf. Oke. Sekarang aku lagi di rumah kamu sama Tante Rianti. Datang aja ke sini, I'll wait. Aku pulang sekarang. Ternyata Rianti menawarkan diri untuk jadi aspri Sandra. Jangan-jangan ini cara Rianti untuk menyingkirkan Sandra sebagai investor perusahaan. Tapi tetap aja Sandra meminta tawaran lain. Tante Rianti, you have everything. Tante punya segalanya. Tante ngapain jadi aspri aku? Why? Sandra, kamu inget kan? Waktu perusahaannya Om Aditya itu hancur. Di situ, Tante nggak dinafkahi sama sekali. Tante benar-benar nggak punya uang, nol. Dan kejadian itu bikin Tante sadar kalau Tante nggak bisa selamanya bergantung sama Om Aditya. Make sense. Dan aku tuh bisa bantuin Tante gampang aja sebenarnya. Tapi apa untungnya buat aku? Harus simbiosis mutualisme kan kita. I know. Tante bisa bikin kamu dekat dengan Kenzo. Melihat sikap Kenzo kepada Cynthia membuat Cynthia kepikiran. Makanya dia mengajak ngobrol Dina. Miskis jadi gak tega sama Mutiara yang kepikiran soal IPA. Bahkan dirinya juga malah kepikiran soal Kenzo. Kenzo yang baru pulang langsung mendengar cerita soal Mutiara. Apalagi mendengar cerita dari Trimo dan IPA. Sedangkan Rianti masih aja mencari cara dengan Sandra. That's a really good offer actually. I'm interested. Tapi gimana caranya? Selama ini aja aku berusaha deket sama Kenzo nggak bisa. Gagal terus. Semua rencana Tante gagal. Kali ini enggak. Kamu harus percaya sama Tante. Tante ini ibunya Kenzo. Tante tahu sekali gimana Kenzo. Dan Tante bisa atur semuanya. Tante bisa ajak Kenzo makan siang, mungkin beli sesuatu atau urus sesuatu. Dan di saat itu, secara kebetulan, kamu juga hadir. Ini? Mama? Oh, betapa kagetnya Sandra dan Rianti melihat keberadaan Kenzo. Di lain sisi, agar menghalangi Kayla yang akan mengundurkan diri, Aditya menawarkan posisi untuk menjadi asprinya. Dan ini jelas-jelas diterima oleh Kayla. Setelah semua kerjaan saya sebagai asprinya Kenzo tuntas, saya akan langsung jadi asprinya Om Aditya. Iya. Melihat berkas kesepakatan antara perusahaan Cynthia dengan perusahaan Aditya membuat Cynthia kaget. Ini karena ulang tahun Kenzo yang sama dengan anak kandung laki-laki Cynthia. Ayo Bu, fokus. Tarik nafas, buang pelan-pelan ya Bu ya. Tanggal lahir Kenzo sama tanggal lahir anak laki-laki aku. Dan gak mungkin Cynthia bertanya gitu aja kepada Aditya. Makanya dia berbohong kalau ini soal janjinya dengan Aurel dan Dikta. Lolo kiss first, Kenzo rela menuruti permintaan Sandra. Dia lakukan ini demi keluarganya. Kalau kamu minta maaf sama aku, kamu gak usah basa-basi. Sekarang kita ke Sentensia Cafe dan kamu temenin aku makan siang. You'll be forgiven. Aku udah duga, Sandra bakal manfaatin situasi ini. Kalau bukan demi keluarga, aku juga gak mau ikutin kemauan Sandra. Gimana? Kalau kamu mau nerima tawaran aku bakalan lupain semua yang terjadi tadi. Ayo. Kita makan siang. Aku duluan ya, Tata. Hati-hati ya. Duluan ya, Mbak. Iya.
Setidaknya Dikta benar-benar mencoba untuk dekat dengan Aurel, sampai membuat Mutiara bingung untuk mendukung Dikta atau Ivan. Sedangkan Aurel sedang berinteraksi dengan Ivan, apalagi rasa bangganya Aurel kepada Ivan. Tapi tiba-tiba aja ada Dikta yang menghubungi Aurel. Miskis curiga kalau Aurel menolak Dikta karena ada Ivan di sana. Walaupun ditolak oleh Aurel, tapi Dikta yang tahu undangan makan malam di rumah Aditya membuatnya senang. Astaga, Mkis First, kedatangan Sandra bersama Kenzo membuat Mutiara kesal. Walaupun Kenzo sudah berusaha menghindarinya. Sandra ini kan tempat umum. Kamu perlu gandengan banget ya? Iya, biarin aja, emang kenapa? Biar semua orang tahu kamu nemenin aku kan? Sabar Kenzo, jangan bikin Sandra marah lagi. Nanti bisa berantakan semuanya. Mutiara, so glad to see you. By the way, saya mau pesen makanan yang saya bayar tadi ya. Oh iya, yang tadi sisanya kamu bisa buang atau kamu makan juga terserah. Pokoknya saya mau pesan lagi sama persis yang kayak order tadi. Tapi sekarang tolong dianterin ke ruangan VIP ya. Thank you so much, I appreciate it. Tuh kan Mkis First, Sandra benar-benar sengaja lakukan ini di depan Mutiara. Ini membuat Mutiara kesal diam-diam. Pasti dia cemburu. Bukannya Mas Kenzo pacarnya Mutiara? Sandra kalau didemin makin ngelonjak ya. Tapi aku juga nggak bisa berbuat banyak sekarang. No, I don't think so. Kayaknya kalian salah ngerti deh atau salah nangkep. Mas Kenzo kok diem aja sih? Mau-maunya digandeng Mbak Sandra. Tadi ngomel-ngomel sok nolak, sekarang malah kayak pacaran. Dasar pelin-pelan. Ini AC kenapa sih? Kayaknya belum dibersihin deh kak. Harus dibersihin. Panas banget soalnya. Tanpa Mutiara tahu kalau Kenzo juga tidak nyaman. Bahkan Kenzo curiga kalau Sandra sudah merencanakan hal lain. Dengan segala kerendahan hati saya ingin minta maaf sama Bu Sandra atas kesalahan yang sudah saya perbuat. I forgive you, Ken. Tapi please jangan panggil Bu, that is so formal. Aku nggak suka. Dan kamu duduk aja. Dan keep that Bu out of your mouth, please. Gimana kalau sekarang kita makan-makan aja sambil ngobrol supaya bisa lebih dekat dan lebih santai? Aku pengen nanya. Setelah kesepakatan kamu sama Bu Cynthia, kamu bikin kesempatan apa lagi sama Mama? Kesepakatan apa sih maksudnya? Aku nggak ada bikin kesepakatan apa-apa sama Tante Rianti. Aku datang ke rumah kamu karena aku pengen ngobrol sama Tante Rianti and I missed her. It's been such a long time. Mutiara yang melayani mereka malah semakin membuat Sandra sengaja bikin Mutiara cemburu. Tapi siapa sangka kalau jawaban Kenzo seperti itu? Kamu mau pesan apa, sayang? Tolong kamu jangan aku sayang lagi, Sandra. Kita nggak pacaran. Aku gak nyaman dipanggil sayang. Lagi juga di sini kan ada pacar aku. Kamu tahu sendiri kan?
Jadi Mas mau pesan apa? Saya kayaknya pengen pesan es campur aja deh. Tapi harus ada sagu mutiaranya. Sagu mutiara? Ini, namanya sagu mutiara. Itu pacar Cina. Sagu mutiara. Saya tahu itu namanya pacar Cina kok, Mas. Kamu kok ngeyel banget dikasih tahu ya? Tapi emang bener namanya pacar Cina. Ya udah deh, kita ambil jalan tengah-tengahnya aja daripada kita berantem dan berdebat jadi lama. Sagu mutiara, pacar Cina. Yaudah, pacar mutiara. Kebetulan dong. Saya di sini. Pacar mutiara kan? Ini jelas-jelas membuat Sandra kesal, apalagi keributan mereka yang berujung jadi gemes. Ipah yang mendapatkan kabar dari Aditya malah membuat Rianti kesal, dan ini berujung membuat keributan Rianti dengan Aditya. Ya loh. Halo Mas, aku nggak mau kamu undang Cynthia dan juga Dikta ke rumah, apalagi dadakan kayak gini. Aku cuma mau hubungan baik. Aku mendukung Aurel sama Dikta. Tapi aku nggak dukung mereka berdua, Mas. Terserah kamu. Aku akan tetap mengundang mereka untuk makan malam. Kamu jangan coba-coba untuk menentang aku ya. Apalagi suasana malam ini jadi tidak enak. Ingat ya Rianti, kamu boleh tinggal di rumah itu. Tapi rumah itu milik aku. Ya ampun, kok gemes banget sih. Lihat Kenzo yang masih nungguin Mutiara bekerja. Tapi Kenzo sengaja banget ya kayaknya bikin Mutiara cemburu soal Sandra. Emangnya si saya nggak akan marah, Mas, kalau Mas jemput saya gini buat nganter pulang? Maksud kamu apa? Nggak apa-apa kok, Mas. Lancar meetingnya. Lancar. Tadi ngomongin masalah wedding organizer sama honeymoon sama masalah lainnya. Nggak apa? Mas Kenzo mau nikah sama si Sayang? Miss Kiss jadi gak tega melihat Cynthia yang belum diterima sepenuhnya oleh Dikta. Setelah menghubungi Cynthia, ini malah membuat Rianti dan Aditya ribut. Dan ini membuat Aurel mendengar dan mengetahui informasi baru tentang Rianti. Bikin malu kamu. Ingat ya, kamu itu perempuan yang tidak punya malu. Kalau kamu punya malu, kamu tidak akan jadi perebut suami orang. Apa maksudnya? Kamu perebut suami orang? Aurel? Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.